Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam hangat, salam saudara untuk teman-teman semua. Selamat datang di channel saya, channel yang membahas seputar pengalaman-pengalaman saya dalam merawat, khususnya di ayam broiler, umumnya ya di peternak-peternakan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman sebelum kita memulai membangun kandang ayam broiler. Ada banyak hal sebelum kita memulai peternakan ayam broiler. Namun pada kesempatan kali ini saya telah merangkum poin-poin yang menurut saya yang paling utama. Ada 6 poin yang terpenting sebelum kita membangun peternakan ayam broiler. Poin yang pertama, modal. Karena modal itu berpengaruh besar sebelum kita memulai peternakan. Jika teman-teman emang modalnya belum mencukupi, lebih baik tahan terlebih dahulu. Lebih baik kita mencari informasi atau mencari pengalaman atau menyewa kandang pada teman-teman atau sahabat yang disewakan. Itu bisa juga sambil kita mencari pengalaman terlebih dahulu. Itu yang menurut saya yang terutama. Kemudian poin yang kedua, mencari pihak perusahaan atau pihak inti. Penting. Ada sih cerita temen, bukan cerita deh, ini pengalaman teman saya sendiri. Dia kandang sudah bangun, semua sudah siap, tinggal siap check in. Kemudian dia cari perusahaan. Pihak perusahaan itu mau menerima plasma baru itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada melalui proses-proses terlebih dahulu. Jadi kalau kita langsung menembusi perusahaan itu tidak sekaligus, melalui proses ya mungkin 1, 2, sampai 3 bulan, tergantung dari daerah masing-masing. Itu cerita teman saya, itu setelah kandang jadi tinggal check in, baru cari ya alamat. Prosesnya lama ya. Kalau itu perusahaan masih ada menerima plasma baru, kalau tidak apa nggak kasihan, sudah habis mengeluarkan dana banyak, nggak taunya bisa diisi. Itu ya teman-teman. Kemudian poin yang ketiga, izin lingkungan. Karena izin lingkungan itu persyaratan utama sebelum kita memulai perusahaan peternakan ayam broiler. Karena pihak perusahaan itu yang ditanyakan yang paling utama pasti izin lingkungan. Tidak mau bangun model seperti apa, pakai konstruksi apa, mau populasi berapa. Rata-rata sih emang yang pertama populasi, bikin populasi berapa mas biasanya ya. Terus yang kedua mesti izin lingkungan, itu penting. Izin lingkungan itu ya izin yang di sekitar lingkungan kandang kita yang ingin dibangun. Saran saya minimal di 20 orang, maksimal ya tidak terbatas, lebih banyak lebih bagus. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, izin dari Pemkab. Izin dari Pemkab yang bisa mengeluarkan surat-surat perizinan itu di
kantor satu pintu. Langkah baiknya untuk teman-teman, sebelum kita ke kantor satu pintu, kita minta surat rujukan terlebih dahulu ke kantor balai desa, balai kampung, di surat di kampung, kemudian ke kecamatan, terus ke Pemkab. Yang kita dapat dari izin Pemkab itu yang pertama Situsium, IMB, izin buka usaha. Kita pikirnya usaha untuk jangka panjang, untuk pegangan kita, untuk jaga-jaga kita. Ya syukur alhamdulillah kalau bisa sampai ke anak cucu kita. Kalau kita sudah punya pegangan itu aman, insya Allah aman lah. Soalnya kan di sekeliling kita, teman-teman kita itu enggak semuanya suka dengan kita. Pastilah ada yang iri, dengki, dan tidak suka. Itu tuh. Nah, poin yang kelima, lokasi. Alangkah baiknya sebelum kita memulai, kita tentukan dulu lokasi pembangunan yang akan kita bangun. Minimal di 300 meter dari pemukiman atau di rumah-rumah yang paling ujung. Lebih baik semakin jauh itu semakin baik. Itu yang lebih baik. Kayak kalau di posisi kandang saya ini di 300 meter dari lingkungan, dari rumah paling pinggir lah, rumah paling ujung. Kemudian poin yang ke selanjutnya, yang ke-6, ini tidak kalah pentingnya jaringan 3 pas atau jangkauan listrik. Itu berpengaruh, dia kayak sama lokasi tidak jauh beda seperti itu. Kalau saran saya, jika ingin memulai pembangunan kandang klosos, tapi khususnya ya, langsung gunakanlah jaringan ketiga pas. Jangan gunakan listrik di satu pas. Kasus teman-teman banyak itu selalu permasalahannya tidak lain selalu voltasenya drop. Kalau ayam kecil drop sih fair-fair saja. Kalau posisi ayam besar, voltasenya drop, kita pusing. Ayam kalau di kandang klosos tuh soalnya rentan. Jaringan listrik sama genset itu harus benar-benar stabil. Voltase harus stabil. Itu berpengaruh kepada kecepatan angin atau putaran kipas kita. Saran saya langsung di 3 pas saja. Kecuali kalau emang populasi dikit, ya monggo-monggo saja. Kalau cuma di bawah 5.000 atau ya 5.000 lah, 5.000 ke bawah itu satu pas tidak masalah. Pakai dinamo yang 36 in atau yang ya itu 40 in satu pas. Ya saya belum mengalami sih, tapi ya lebih baik langsung ke 3 pas saja. Itulah 6 poin sebelum kita memulai membangun kandang. Kalau menurut saya, ya mungkin ada teman-teman ada yang lain, silahkan ditambahkan. Ya mudah-mudahan pengalaman saya ini bermanfaat untuk saudara-saudara teman semua atau teman-teman semua yang ingin memulai usaha di peternakan ayam broiler. Kesempatan ini, jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
saudara.